Shalom, apa kabar? Berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja Allah Baik Jemaat Kanaan Genteng. Saudara, meskipun kita belum bisa berkumpul dan beribadah di gereja, tapi tetaplah percaya bahwa hadirat Allah senantiasa ada di hati kita masing-masing. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita kali ini, kita satukan hati kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kali ini Tuhan. Kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Walaupun kami belum bisa berkumpul dengan saudara seiman kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap pemain musik yang terlibat dalam ibadah kali ini. Kau memberkati setiap worship leader, singer, maupun hamba-Mu Tuhan yang memberitakan firman-Mu Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Selamat berbakti dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Karena hanya Dia yang layak kita agungkan. Hanya Dia yang layak kita tinggikan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Mari kita sama-sama pujikan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati kami Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku
menyembahmu. Segala puji, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagi namamu Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kini ku datang sujud hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kita sembah Dia. Haleluya. Yesus, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Karena Engkau sangat baik dalam hidup kami, mengucap syukur. Terima kasih. Jesus, haleluya. Makasih. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Kau menjamah setiap hati kami. Kau menjamah setiap hati jemaat-Mu, siapapun yang melihat siaran ini. Menyembuhkan Tuhan Yesus setiap hati yang terluka, Bapa. Haleluya. You are here, touching every heart. I worship You, I worship You. You are here, healing every heart. I worship You, I worship You.
You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Kaulah Tuhan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Kaulah Tuhan, Sang Pembuat mujizat, Allah yang tidak pernah lari dari tanggung jawab-Mu Bapa kepada kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Saat kami tidak melihat sekalipun, Engkau tetap bekerja. Saat kami tidak menyadarinya sekalipun, Engkau tetap bekerja Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa. Jesus, hallelujah. Hallelujah. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
That is who you are. That is who you are. That is who you are. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Sekalipun kondisi yang kami alami saat ini Tuhan, tapi hati kami mau tetap percaya bahwa Engkau Allah yang turut bekerja bagi kami. Engkau Allah yang selalu bekerja bagi kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami bersatu hati. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Engkau memberkati Indonesia Tuhan. Di saat kondisi pandemi COVID-19 yang seperti sekarang ini Tuhan. Orang bilang perekonomian sulit, tapi kami percaya bersama Tuhan kami dipelihara. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa ini, mulai dari presiden, jajaran menteri, beserta staf-stafnya, jajaran pemimpin pemerintahan Tuhan Yesus, pemimpin-pemimpin daerah, bahkan pemimpin-pemimpin desa Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kau berikan mereka hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu saja Tuhan. Biarlah apa keputusan ataupun kebijakan-kebijakan yang mereka ambil Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan Yesus. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang mengurapi pekerjaan mereka Tuhan. Dan jadikan kami rakyat-rakyat yang taat terhadap apapun yang mereka lakukan untuk kami Tuhan. Taat terhadap setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh pemimpin-pemimpin kami. Seperti kami taat kepada Allah Bapa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat setiap para medis yang ada di negeri ini Tuhan Yesus. Mulai dari dokter, perawat, ataupun mungkin cleaning service di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia Tuhan. Yang saat ini mereka berjuang di garda depan untuk memutus mata rantai COVID-19 ini Tuhan Yesus. Yang saat ini mereka bekerja merawat pasien-pasien yang menderita sakit penyakit. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau memberkati mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan yang sempurna Tuhan Yesus. Kau memberkati keluarga mereka yang ada di rumah Tuhan Yesus, memberikan kesehatan yang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya, kami dalam perlindungan-Mu. Juga kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, untuk setiap kami Tuhan. Untuk setiap orang yang melihat tayangan ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Kau memberkati mereka dari rumah ke rumah. Kau memberkati mereka satu persatu. Mereka dalam perlindungan-Mu Tuhan. Setiap anak-anak yang Kau kasihi dan anak-anak yang mengasihi-Mu, mereka diluputkan dari segala sakit penyakit Tuhan. Mereka diluputkan dari segala virus corona ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, haleluya. Kau Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kami percaya, kami dalam perlindungan darah-Mu yang kudus. Kami percaya, kami adalah anak-anak yang Kau pilih. Dan kami percaya, perlindungan-Mu sempurna atas kami dan seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarkan kami untuk tetap melihat pekerjaan-Mu Tuhan Yesus. Sekalipun kadang terasa berat untuk kami menjalani hidup kami Tuhan. Mampukan kami untuk selalu dan senantiasa percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, Engkau Allah kami yang bekerja. Sekalipun kami tidak bisa melihat, sekalipun kadang kami tidak bisa merasakan, tapi Engkau tetap bekerja Tuhan dalam hidup kami, membawa kebaikan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom Aleihim, Jemaat GAP Kanaan dan saudara-saudaraku sekalian yang terkasih. Kita jumpa lagi dalam ibadah online kita
pada hari ini Minggu tanggal 24 Mei 2020. Apa kabar saudara? Saya percaya kita dalam anugerah Tuhan. Saya percaya bahwa kita kalau boleh ada sampai hari ini semata-mata karena berkat Tuhan. Sebelum dengar firman Tuhan, setelah kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan, mari sekali lagi kita berdoa untuk menerima firman kebenaran. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami telah bersama-sama memuji membesarkan nama-Mu. Kami telah menyembah-Mu, kami juga telah berdoa syafaat bagi bangsa dan negara ini juga. Bapa, saat ini kami mau dengar firman-Mu, berkati kami oleh kebenaran-Mu. Tuhan tolong dan Kau lawat pribadi-pribadi jemaat Tuhan yang berada di rumah mereka bersama keluarga masing-masing. Lawat setiap hati, jamah setiap pribadi, dimanapun mereka berada. Bahkan saudara kami yang berada di jangkauan yang jauh sekalipun, ketika mereka mendengar firman ini pun diberkati. Bapa, kami serahkan pemberitaan firman kebenaran ini dalam pimpinan-Mu, Bapa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin, 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 haleluya. Saudaraku yang terkasih, kita hari Kamis yang lalu sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Di sana juga sudah saya jelaskan kemarin bagaimana ketika sebelum Tuhan naik ke sorga, Dia telah menjanjikan hal-hal yang sangat luar biasa. Yang kita imani itu pasti akan terjadi atas kita. Di mana Dia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia akan datang kembali menjemput kita dan membawa kita kepada tempat yang telah disediakan bagi kita. Dan juga yang lebih penting dari itu, juga Dia akan mencurahkan kuasa rohnya. Mencurahkan kuasa Roh Kudus kepada gerejanya. Yang hari-hari ini sedang digenapi. Dan kita pun mendapatkan penggenapan itu. Yaitu penggenapan, pengurapan kuasa Roh Kudus. Nah, pada sore hari ini, saudaraku, terkait dengan karya Roh Kudus di dalam setiap pribadi orang-orang yang percaya terhadap orang-orang yang telah dipilih Tuhan, terhadap orang-orang yang telah diselamatkan dengan kuasa darahnya oleh karya salibnya, maka setelah dijadikan sebagai orang-orang yang dibenarkan, dikuduskan, maka sudah sepatutnya bila kita harus hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Ya. Kita harus hidup menurut kehendak Tuhan. Kita harus hidup menurut apa yang Tuhan mau, karena hidup kita ini bukan milik kita lagi. Nah, saudaraku, pada sore hari ini saya akan berikan tema firman Tuhan dengan satu kalimat begini: perjalanan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jadi tema kita hari ini perjalanan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, mari kita akan membaca di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 25. Oke, saudaraku, mari siapkan Alkitabmu, siapkan alat tulismu dan catat dengan baik apa yang akan saya jabarkan pada sore hari ini. Haleluya. Mari baca sama-sama ya dengan suara yang terdengar. Surat Galatia pasal 5 ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh. Saya ulang. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Sekali lagi saya ulang. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Haleluya. Saudara, kalau kita membaca konteks ayat ini, ayat-ayat sebelumnya di dalam perikopnya adalah hidup menurut daging atau menurut roh. Di mana kita juga bisa mempelajari di sana bagaimana orang yang hidup menurut daging, bagaimana orang yang hidupnya menurut roh menghasilkan buah-buah roh yang 9 itu. Di mana kita dapat mempelajari di sana bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjalani kehidupan, bagaimana kita berinteraksi dengan
sesama keluarga, sesama saudara seiman, kita dapat mencerminkan kehidupan yang dipimpin oleh roh. Karena ada buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Nah saudaraku, pada ayat ini mari kita akan cermati. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin roh. Di dalam Alkitab terjemahan yang terbaru yang di dalamnya ada terjemahan bahasa asli yaitu bahasa Yunani. Di sana diterjemahkan begini, Galatia 5 ayat 25 ini. Jika hidup di bawah pimpinan roh, hendaklah langkah kita dipimpin oleh roh. Ya. Jadi terjemahan yang berdasarkan bahasa Yunani itu, jika hidup di bawah pimpinan roh, hendaklah langkah kita dipimpin oleh roh. Nah saudaraku sekalian, mari kita akan cermati kalimat ini. Kata jikalau kita hidup oleh roh. Nah kalau kita sudah mempelajari ayat-ayat sebelumnya, kita diberi penjelasan oleh firman Tuhan bagaimana hidup menurut roh. Bagaimana hidup menurut daging yang tidak akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Maka ketika kita merasakan, apabila kita sudah merasa hidup kita dipimpin oleh roh. Ya. Jika kita mengatakan atau mendeklarasikan diri setelah percaya Tuhan Yesus. Kita mengatakan, aku sekarang sudah dipimpin oleh roh. Aku sudah dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidupku setiap hari. Maka di sini ada sesuatu hal yang harus kita cermati, harus kita pelajari, harus kita pahami. Yaitu sekali lagi, jikalau kita hidup oleh roh, artinya jikalau memang kita merasa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Baiklah langkah kita dipimpin oleh roh. Perjalanan hidup kita dipimpin oleh roh. Jadi bukan saja kita merasa mengatakan, oh aku hidup sudah dipimpin roh. Aku sudah hidup di dalam pimpin Roh Kudus. Tapi perjalanan hidup kita atau kelakuan hidup kita masih sama seperti orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Maka di sini adalah sesuatu hal yang belum dapat dipertanggungjawabkan. Saudaraku, apabila kita mengatakan, sekali lagi saya ulang, aku sudah dipimpin Roh Kudus. Aku sudah percaya Tuhan Yesus, aku dipimpin Roh Kudus, buktinya apa? Aku bisa bahasa roh. Aku suka memberi. Aku masih bisa melayani Tuhan dengan baik. Aku sudah bisa melayani Tuhan dengan baik. Tetapi apabila kita melihat lebih dalam bagaimana cerminan hidup kita sehari-hari, belum menunjukkan sesuatu sesuai dengan firman-Nya, maka di situ berarti kita hidupnya atau langkah hidup kita belum dipimpin oleh roh. Oleh karena itu ayat ini benar-benar sangat memberikan satu tekanan yang luar biasa menurut saya. Bahwa sekali lagi saya baca ulang ini, coba cermati saudara. Ya, cermati saudara ayat ini. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Tidak ada ceritanya orang yang penuh Roh Kudus tidak mau dipimpin Roh Kudus. Tidak ada ceritanya orang yang mengatakan aku sudah dipimpin Roh Kudus sehingga aku dapat berbahasa roh seperti itu saya katakan. Tetapi hidupnya liar. Tidak taat, tidak bisa menjadi kesaksian yang hidup, maka di situ tidak bisa dikatakan orang itu dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, saudaraku, sesuai dengan tema yang saya sampaikan tadi, perjalanan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus tadi, maka saudaraku sekalian, mari kita juga akan pelajari hidup yang dipimpin Roh Kudus itu atau hidup yang di bawah pimpinan Roh Kudus itu sebenarnya hidup yang seperti apa?
orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, perjalanannya yang mau dipimpin oleh Roh Kudus itu sebenarnya seperti apa? Saudara, yang pertama, hidup yang mau dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah orang yang mau menyelaraskan dirinya dengan segala perintah Roh Kudus. Yaitu hidup yang mau menyelaraskan dirinya dengan segala yang diperintahkan Roh Kudus. Sehingga derap langkahnya selaras dan seirama dengan kehendak atau arahan sang pemimpin. Saya ulang. Jadi orang yang hidupnya di bawah pimpinan Roh Kudus, orang yang langkah hidupnya dipimpin Roh Kudus, yang pertama mau menyelaraskan diri dengan segala perintah dari Roh Kudus sehingga derap langkahnya selaras dan seirama dengan kehendak yang memimpin atau sang pemimpin. Nah, ini bagaimana? Saudara, sebagai manusia yang masih hidup dalam kodrat daging, sekalipun kita sudah berusaha untuk bagaimana menyalipkan daging, tapi bagaimanapun juga kepentingan daging itu masih banyak. Buktinya ya kita masih butuh makan, kita masih butuh sandang, kita masih butuh hal-hal yang lain lah dalam rangka mencukupi segala kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, semua itu harus kita selaraskan dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau kerjakan bagi kita. Mari kita ikuti perintah Dia. Saudara, ketika para rasul dipanggil oleh Tuhan Yesus, Dia diperintahkan untuk memberitakan Injil Kerajaan. Dia dilatih oleh Tuhan bagaimana hidup menyelaraskan dengan kehendak Tuhan. Dengan dia memberitakan bagaimana kabar baik itu. Saudara, para rasul menyesuaikan diri dengan kehendak Bapa, dengan kehendak Tuhan Yesus. Demikian para hamba-hamba Allah pada zaman perjanjian lama, demikian pula. Ketika Tuhan panggil, Tuhan perintahkan untuk melakukan sesuatu, maka dia menyelaraskan dengan kehendak Allah. Apa yang diperintahkan Tuhan itu yang dikerjakannya. Nah, jadi saudaraku, sehingga langkahnya sejalan dengan kehendaknya. Langkahnya selaras dengan perintahnya. Ya. Jadi jangan sampai kita membangkang. Ketika Tuhan perintahkan A, kita maunya enggak, aku enggak mau. Tetapi mari berikan diri ini supaya bisa menyelaraskan diri dengan firman-Nya, dengan petunjuk-Nya. Nah, kemudian saudaraku sekalian, untuk dapat menyelaraskan diri, yang kedua, untuk dapat menyelaraskan diri dengan kehendak sang pemimpin. Bagaimana itu supaya bisa menyelaraskan diri? Tentunya ada sesuatu hal yang harus kita kerjakan, harus kita lakukan supaya kita dapat melakukannya. Saudara, firman Tuhan itu manusiawi. Bisa dikerjakan oleh manusia biasa. Tidak harus pendeta besar yang punya karunia-karunia, yang hebat, ya, yang jemaatnya puluhan ribu. Bahkan orang awam seperti kita dapat menjadi pribadi yang menyelaraskan diri dengan firman Tuhan. Dapat kita lakukan semua itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oleh karena apa? Roh Kudus memampukan kita. Nah, saudara, jadi untuk dapat menyelaraskan diri dengan kehendak sang pemimpin, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Saudara, saya berpengalaman selama saya dinas, saya pernah dipimpin, ya, saya juga pernah jadi pemimpin. Seorang pemimpin itu selalu memberikan perintah
sesuai dengan apa yang menjadi kewenangannya. Dan bawahan itu kewajibannya untuk melaksanakan perintah pimpinan. Tentunya dalam koridor atau di dalam satu rangkaian kegiatan yang sesuai dengan aturan. Sesuai dengan undang-undang. Nah, untuk bisa menjadi pelaku perintah tadi, seorang bawahan itu harus disiplin. Nah, demikian juga kita. Ketika kita mau menjadi pelaku firman, kita menjadi orang-orang yang dapat menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan, supaya perjalanan hidup kita dipimpin oleh Roh-Nya, supaya kita dapat mencapai tujuan kita, sesuai tujuan Allah tentunya, maka yang pertama kali saudara, kita harus disiplin. Tanpa kedisiplinan, seseorang tidak akan dapat mencapai keberhasilan. Dan di dalam kedisiplinan itu ada ketaatan. Ya. Orang yang disiplin itu ada ketaatan. Taat kepada apa? Taat kepada perintah tentunya. Taat kepada pemimpinnya. Taat kepada atasannya. Nah, kita punya atasan yaitu Tuhan Yesus. Oleh Roh Kudus Dia memerintah kita untuk menjadi pelaku firman. Jangan pernah kita menjadi orang-orang yang membangkang firman. Nah, saudara, jadi yang pertama kita harus disiplin. Dan yang kedua, kita harus taat. Dan yang ketiga, untuk menjadi disiplin dan taat pada perintah, tentunya harus ada penyangkalan diri. Kita harus dapat menundukkan diri kepada pemimpin itu. Kita harus dapat merendahkan diri, ya siap, saya taat, saya ikuti. Tanpa kerendahan hati, tanpa penyangkalan diri, kita membesarkan ego kita, maka di situ kita tidak akan dapat menjadi orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang dapat mencapai tujuan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena Dia memimpin kita dalam segala kebenaran. Maka ketika kita tidak taat, ketika kita tidak disiplin, ketika kita tidak mau merendahkan diri dalam pimpinannya, maka kita tidak akan dapat sampai kepada tujuan itu. Nah, saudaraku, ketiga hal tadi, kedisiplinan, ketaatan, dan kerendahan hati itu hendaknya disertai rasa tulus ikhlas, ya, tidak dipaksa. Saudara, ketika saya dulu masih dinas, memang ada sih pimpinan saya yang sangat membuat sakit hati. Setiap perkataannya itu tidak ada yang membangun, selalu menghina, merendahkan, bahkan pembunuhan karakter sering terjadi. Tetapi karena saya sebagai bawahan yang harus taat pada perintah pimpinan, kepada aturan perundang-undangan, maka saya tidak melawan kepada pemimpin itu. Bahkan Alkitab juga katakan supaya kita bawahan juga tunduk kepada pemimpin sekalipun pemimpin itu bengis. Nah, apalagi kita dipimpin Roh Kudus, Bapa yang baik, Allah yang penuh dengan belas kasihan. Maka mari berikan diri kita untuk terus dibawa, diarahkan kepada kehendak dan rencananya. Oleh karena itu di sini saya ulangi, kalau kita merasakan diri kita, mengatakan diri kita itu sudah dipimpin Roh, maka hendaknya hidup ini juga setiap jalan kita ini dipimpin oleh Roh. Jadi ada satunya kata dan perbuatan. Kita punya integritas. Orang Kristen yang telah diselamatkan oleh darah Kristus, kehidupannya pasti dibenarkan dan dibawa dalam kesucian, dalam kebenaran. Nah, untuk membuktikan kita hidup dalam kesucian kebenaran itu tadi, maka harus disertai perbuatan yang sama dengan apa yang diajarkan Tuhan. Kalau kita ngomong A, ya harus A. Satunya kata dan
perbuatan. Oleh karena itu di sini saudaraku sekalian yang saya mau sampaikan pada saudara. Mari sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Biarkan Roh Kudus sepenuhnya menguasai kita. Membawa kita dalam rencananya yang indah. Memimpin kita kepada segala kebenaran. Supaya apa? Supaya perjalanan hidup kita ini menuju kepada sorga yang kekal. Hari-hari ini apa yang kita hadapi? Hari-hari ini apa yang kita sedang alami? Jikalau hidup kita dipimpin Roh Kudus, jikalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin kepada kebenaran itu, kita tidak akan pernah takut menghadapi apapun. Saudaraku, diberkatilah saudara ketika hidupmu dipimpin Roh Kudus. Berikan hatimu untuk dipimpin Roh Kudus. Karena itu jangan sampai kita menjadi orang yang tidak disiplin. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak taat. Jangan sampai kita tidak memiliki kerendahan hati. Kita sombong. Tuhan itu sangat melawan atau menentang orang-orang yang tinggi hati, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Nah, mari kita cek sekarang hidup kita. Apakah ayat ini sudah dapat kita serap dalam diri kita? Sehingga kita mengatakan, aku hidup oleh Roh, maka perjalanan hidupku pun dipimpin oleh Roh. Orang yang dipimpin Roh itu hidupnya menjadi berkat. Perkataannya menjadi berkat. Perbuatannya pun menjadi berkat. Karena apa? Selaras dengan firman Tuhan. Saudara, kiranya firman yang sederhana ini dapat membawa kita semakin memahami hidup kita. Dan semakin memahami bagaimana Roh Kudus berkehendak dalam kehidupan kita. Renungkan, kalau memang hidupmu merasa dipimpin Roh Kudus, maka buktikan. Buktikan bahwa perjalananmu dipimpin Roh Kudus. Jalan-jalan hidupmu dipimpin Roh Kudus menuju segala kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman ini menjadi rema bagi kita. Kiranya firman itu menjadi satu pemahaman yang lebih dalam lagi, memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi bagi kita, untuk kita semakin peka kepada pimpinan Roh Kudus. Mari tunduk kepala, mengucap syukur atas firman ini. Tuhan Yesus, terima kasih firman kebenaran yang telah kami dengar pada saat sore hari ini. Hamba menyampaikannya dengan penuh keterbatasan. Tapi kami percaya bahwa Engkau yang menyempurnakan pemberitaan ini. Sehingga kami boleh hidup dipimpin Roh Kudus sepenuhnya. Karena kami boleh merasakan bagaimana Tuhan memimpin kami menuju kepada segala kebenaran. Maka bimbing kami Tuhan, mampukan kami menjalani hidup yang penuh dengan ketaatan kepadamu. Disiplin menjalani segala perintah-Mu. Dan dengan ikhlas rendah hati kami melakukannya ya Bapa. Terima kasih, tanamkan benih-benih firman-Mu dalam setiap kami. Berkati jemaat-Mu pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Nyatakan segala kebaikan-Mu untuk mereka sekalian ya Bapa. Apa yang menjadi pergumulan jemaat-Mu, Engkau berkenan memberikan jalan keluar. Mari Bapa, lawat mereka. Berkati usaha dan pekerjaan mereka. Apa yang menjadi kesulitan mereka, Tuhan berikan kepada mereka jalan keluar. Kau berikan kepada mereka pertolongan-Mu. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Apapun sakit penyakitnya, apapun kesulitannya, Engkau mampu memberikan jalan keluar. Tuhan terima kasih, Engkau memberkati anak-anak kami yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah online ini. Engkau berkati, pakai lebih lanjut untuk kemuliaan Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan, Engkau berikan Indonesia keselamatan dari
wabah corona ini. Di mana dari hari ke hari semakin banyak paparan atau yang tertular atas penyakit ini. Tuhan, Engkau selamatkan Indonesia. Tuhan tolong pemimpin kami. Tuhan tolong para pasien yang saat ini sedang dalam perawatan. Pakai para dokter dan tenaga-tenaga medis untuk mereka dapat merawat dan mengupayakan kesembuhan dengan kuasa-Mu. Tuhan tolong selamatkan Indonesia dari kehancuran. Selamatkan Indonesia dari wabah yang sangat menakutkan ini Bapa. Mari Bapa berikan kekuatan, berikan kiranya hikmat kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden dengan seluruh menteri, gubernur, bupati, wali kota, para kepala daerah ini Kau berkati. Juga para petugas lapangan, sampai dengan para kepala desa, para relawan Tuhan berkati. TNI, Polri Tuhan berkati. Supaya semuanya mendapatkan anugerah Tuhan. Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dan pada siang ini kami mengakhiri, pada sore hari ini kami mengakhiri ibadah kami. Berkatilah kami Tuhan. Apa yang akan kami kerjakan sepanjang sisa hari ini, dalam istirahat sepanjang malam jaga pelihara. Demikian juga dalam segala kegiatan sepanjang hari esok. Sepanjang minggu ini pun Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan kami berterima kasih. Haleluya. Mari naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saudaraku, mari angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah rahmat Tuhan pada saat ini. Haleluya. Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Oleh karena terimalah pada sore hari ini berkat damai sejahtera, anugerah dan perlindungan yang sempurna dari Bapa Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi. Kasih setia, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan Gembala yang agung, Juru Selamat kita, dan persekutuan yang indah dalam kuat Kau Roh Kudus terus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Nah saudaraku, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak ketika keluar rumah, dan tetap pakai masker supaya kita tidak terkena virus corona. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.